Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hebat, anak soleh solihah, kita akan mempelajari mengenai rangkaian campuran. Ya, pasti sebelumnya kita sudah memahami, sudah belajar mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana rangkaian seri adalah rangkaian arus listrik, rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Ya, seperti ini. L4 dan L5 dan L2 dan L3. Sedangkan rangkaian paralel disusun secara bercabang. Ya, ada cabang, ada percabangan yang dilewati. Nah, ini adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah rangkaian listrik yang disusun terdiri atas gabungan rangkaian seri dan paralel. Ya, jadi di sini ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya ini. Nah, dan pada gambar ini terdiri atas beberapa komponen ya. Seperti yang sudah kita ketahui dalam rangkaian listrik itu terdiri atas baterai sebagai sumber arus listrik, ada saklar, di sini ada 3 saklar 1, 2, 3 dan lampunya ada 5, lampu 1, 2, 3, lampu 5 dan lampu 4. Jadi, persyaratannya adalah ketika saklar on itu artinya saklar terhubung. Arus listriknya mengalir. Ketika saklarnya warna merah, itu artinya saklarnya off atau saklarnya tidak terhubung. Ini saklar terbuka dan tertutup, itulah yang mengakibatkan lampu hidup atau mati, menyala atau mati, ya, gitu. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat beberapa contoh rangkaian campuran. Baik, yang pertama ini ya. Jadi ini ada sebuah gambar, ada baterai, ada saklar, ada lampunya, ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Nah, kita akan membahas ya jika saat saklar tertutup, jika ini ya tertutup, maka arus listrik akan mengalir ya. Arus listrik akan mengalir sehingga akan mengakibatkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 menyala. Tapi lampu 3 akan menyala lebih terang. Karena apa? Karena dia letaknya lebih dekat dengan baterai. Nah, sedangkan lampu 2 dan lampu 1 itu nyalanya sama terang. Karena dia disusun seperti ini. Nah, jika saklar dalam keadaan ya, jika saklar dalam keadaan terbuka seperti ini, maka semua lampu akan padam atau akan mati. Ya, lampu 1 akan mati, lampu 2 akan mati, lampu 3 akan mati karena tidak ada sambungan di sini. Karena tidak disambungkan atau di-off-kan, ya, tidak disambungkan sehingga tidak ada arus yang mengalir ke lampu-lampu ini. Selanjutnya kondisi selanjutnya jika saklar dalam posisi tertutup, ya, saklar ini tertutup artinya tersambung dan L1 ini mati, ya, L1-nya padam, maka L2 dan L3 itu tetap menyala. Karena arus listrik L2 pada lampu L2 dan L3 itu masih terhubung ke baterai melalui kabel-kabel ini. Ya, jadi masih ada sambungannya. Masih ada sambungan kabelnya. Oke. Setelah itu kondisi selanjutnya lagi. Kalau misalnya saklar dalam posisi tertutup, ya. Kalau saklar dalam posisi tertutup, sedangkan L3-nya mati, maka apa yang terjadi?
Maka seperti yang sudah dijelaskan, kalau dia ada hubungan dengan kabel, maka karena ini mati tidak ada sambungan, maka L2 dan juga L1 itu akan mati juga, akan ikut padam. Ya. Oke. Beginilah kondisinya. Nah, sekarang kita ada satu gambar lagi. Oke. Di sini ada 2 buah baterai, ada 2 saklar, saklar 1 dan saklar 2, ada 3 buah lampu, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Nah, ini ada beberapa kondisi ya, beberapa kondisi. Kalau saklar 1 dibuka, lalu saklar 2 ditutup, maka apa yang terjadi? Ya, saklar 1 dibuka, saklar 2 ditutup. Maka yang terjadi, semua lampu akan padam. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada sambungan listrik di sini. Ya. Tidak ada sambungan listrik di sini. Sehingga mengakibatkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 itu akan padam. Udah paham ya? Ini ada baterai, kalau misalnya saklar satunya dihubungkan, maka akan hidup lampunya. Tapi kalau saklar satunya saja sudah dimatikan, maka sudah pasti tidak akan ada aliran listrik. Sehingga mengakibatkan semua lampu itu akan padam, akan mati. L1, L2, dan L3 itu akan mati. Oke, selanjutnya kalau S1 atau jika S1-nya ditutup, sedangkan S2-nya dibuka, maka apa yang terjadi? Ya, yuk. Ini S1-nya kita hubungkan. S2-nya ini dibuka. Maka yang terjadi adalah hanya lampu 1 saja yang akan menyala, sedangkan lampu 2 dan lampu 3 itu akan padam. Ya, jadi kalau ini disambungkan, L1-nya akan menyala, L2 dan L3-nya padam. Kenapa seperti itu? Karena ini tidak ada aliran arus listrik. Kalau ini aliran listriknya dari sini. Nah, sehingga L1 bisa hidup. Ya, alirannya seperti ini. Kalau ini tidak disambung, maka sudah pasti L3 dan L2-nya atau lampu 3 dan lampu 2-nya itu akan mati atau padam. Oke, itu kondisinya. Sekarang kita akan membahas lagi satu buah gambar lagi. Oke. Jika ini ya, di sini ada 3 buah baterai, ada 3 saklar, saklar 1, saklar 2, dan saklar 3. Ada 6 buah lampu, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa kondisi. Nah, begini. Kalau atau jika S1-nya ditutup, S2 dibuka, S3 ditutup, maka apa saja lampu yang akan menyala dan mana yang lampu akan padam? Oke, kita akan lihat. Jadi jika tadi dikatakan bahwa jika S1-nya ditutup, S2-nya dibuka atau tidak disambungkan, S3-nya ditutup atau disambungkan arus listriknya, maka yang akan terjadi adalah lampu 2 dan lampu 3 akan padam atau akan mati. Sedangkan lampu lainnya akan menyala. Lampu lainnya apa saja? Lampu 1, lampu 4, lampu 5, lampu 6 itu akan menyala. Oke, ini kondisi pertama. Sekarang kita lihat kondisi yang lain. Jika S1 dibuka, S2 dibuka, S2 ditutup, sedangkan S3 dibuka, maka apa yang terjadi? Ya, jadi S1 tadi dibilang dibuka. Terus S2-nya kita tutup. Ya,
S3-nya dibuka lagi. Maka yang hidup yang mana, yang mati yang mana? Atau yang menyala yang mana? Yang padam yang mana? Ya, yang pasti yang akan menyala adalah yang ada sambungan listriknya. Yang mana? Pasti lampu 3 dan lampu 2. Yang tidak disambungkan arus listriknya, maka dia pasti akan mati atau akan padam. Apa saja? Lampu 1 pasti akan padam, lampu 4 pasti akan padam, lampu 5 pasti akan padam, dan lampu 6 pasti akan padam. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas satu kondisi lagi. Ya, kalau L3-nya padam, maka apakah ada lampu lain yang akan padam? Nah, kita akan bahas ya. Misalnya ini L3-nya padam. L3-nya padam karena dia rusak atau ada hal lain. Maka yang terjadi adalah lampu lain ya, misalnya ini disambungkan, ini juga disambungkan sebenarnya, cuma ini L3-nya padam atau rusak. Maka yang akan hidup adalah lampu 1, lampu 4, lampu 5, dan lampu 6. Kenapa L2-nya akan padam juga? Ya, kenapa L2-nya juga padam? Karena kabelnya itu melewati L3. Kabelnya melewati L3 sehingga L2-nya akan ikut padam kalau L3-nya padam. Kalau L3 padam maka L2 akan padam karena kabelnya itu lewat di titik L3 atau lampu 3. Sedangkan yang lain tidak melewati, tidak tergantung itu. S1 lewat sini. Ini lagi S3-nya saklar 3-nya sini. Ya, begitu. Semoga bisa dipahami materi mengenai arus listrik atau rangkaian listrik campuran materi IPA kelas 6. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.